Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Saya Nani Listiani dari SD Negeri 4 Mulyoharjo. Saya Hana Pujiastuti dari SD Negeri 7 Suwawa. Saya Indah Wahyuningsih dari SD Negeri 6 Suwawa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Hana. Nah, kali ini saya sebagai pengamat, saya telah membuat rubrik penilaian dari sesi demonstrasi kontekstual ya Bu Indah. Nah, dari yang pertama itu prasupervisi. Prasupervisi di sini saya akan membuat di sini mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing ya Bu ya. Yang kedua itu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi. Terus yang keempat, indikatornya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Terus yang kedua itu supervisi. Nah, pada supervisi nanti saya akan mengamati selama pelaksanaan coaching. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak, itu nanti saya mengamati ya Bu ya. Kemudian yang ketiga pasca observasi. Nah, apakah dengan rubrik penilaian yang telah saya buat ini disetujui Bu? Ya, setuju Bu. Silakan. Baiklah, kalau begitu silahkan Bu Indah laksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah Bu Indah sehat. Dan ini dengar ada yang mau Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu Indah, betul ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sebenarnya kita tidak punya waktu ya. Karena mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol kita ya. Kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan ini? Ini Bu, ini terkait dengan masalah di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Bu dalam penyampaian materi kelas. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang konvensional dan perkembangan zaman seperti ini itu kayaknya enggak ini Bu dalam pembelajaran. Jadi penggunaan IT-nya masih kurang, teknologinya masih kurang dalam pembelajaran ini. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mencoba dengan baru, apalagi sekarang itu kan banyak menggunakan aplikasi Quizzes atau juga menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran yang bervariatif itu. Jadi kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang kurang bervariatif, begitu? Iya Bu. Oke, jadi baiklah Bu, kira-kira nanti apa tujuan dari percakapan ini? Tujuan dari percakapan ini saya ingin mendapatkan perubahan, ya, adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran. Jadi harapan Ibu ada perubahan, gitu ya? Iya Bu. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang diinginkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya nih Bu, ada penyampaian pembelajaran atau metodenya atau media alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran lebih bervariatif. Misalnya tadi Bu menggunakan aplikasi Quizzes, ya, atau juga menggunakan PowerPoint aja Bu untuk pembelajarannya. Jadi misalkan menggunakan Canva kan malah lebih menarik. Iya Bu, bisa juga menggunakan Canva. Jadi saya lihat itu teman-teman di sekolahan saya hanya menggunakan metode ceramah Bu selama ini. Begitu. Oke.
Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal menurut Ibu itu kira-kira di level berapa? Katanya kan di level 10. Jadi kalau dinilai 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu ada di level berapa? Sepertinya kalau saya lihat dengan kondisi di sekolahan saya masih berada di level 6 Bu, karena mengingat di sekolahan saya itu banyak sekali guru-guru senior Bu. Guru-guru senior ya mungkin sebentar lagi pensiun ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Jadi mungkin pemanfaat IT-nya masih belum berkembang dengan baik. Iya Bu. Ya. Jadi tadi tingkatannya di level 6 ya Bu. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nanti bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Baik Bu. Mungkin kalau saya perhatikan dari kondisi sekolah ya Bu ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 saja Bu, karena untuk naik ke level yang lebih tinggi itu memang benar-benar sulit Bu. Mengingat tadi kondisi sekolahan saya dengan guru-guru senior yang tadi akan pensiun tadi ya Bu ya. Baik Bu Nani, berarti tadi dari level 6 ke level 8 gitu ya Bu ya. Terus kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai ke level 8 tersebut? Dan yang dilakukan Ibu untuk mencapai perubahan bagaimana? Baik Bu, saya akan melakukan mungkin saya akan melakukan tindakan atau rencana yang bisa saya lakukan ya Bu ya, semacam kegiatan monitoring atau mentoring atau seperti pendampingan individu atau mungkin melakukan workshop di sekolahan Bu. Berarti lebih mengadakan pendekatan dengan mengadakan face to face dengan teman untuk mengajak mereka lebih aktif lagi mengikuti workshop seperti itu ya Bu. Jadi nanti Ibu akan melakukan untuk mentoring atau pendampingan. Kira-kira strategi apa yang Ibu sudah lakukan dan teman-teman Ibu menjadi merasa nyaman dengan mentoring? Mungkin saya kalau mentoring saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah dulu Bu. Jadi kayak membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop tadi dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi Bu dengan media-media yang bervariatif. Berarti berdiskusi dulu dengan kepala sekolah apakah hal itu diizinkan seperti itu. Iya, betul. Dan mungkin ya Bu melihat kondisi keuangan sekolah juga ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Itu memang salah satu unsur yang paling mendukung gitu Bu. Tadi sudah dilaksanakan coaching ya Bu ya. Ya, ini setelah saya amati tadi, nah bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terus terang Bu, setelah melaksanakan coaching saya menjadi plong, lega, lancar, pelaksanaannya lancar, dan tapi ya masih ada beberapa yang perlu saya gali lagi. Nah, ini saya merasa pelaksanaan coaching ini sesuai dengan alur kita Bu. Sudah menggali tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, tetapi di sini saya masih merasa kesulitan dalam menggali pertanyaan yang berbobot pada uji Bu. Iya, begini Bu, untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu tadi Bu, menurut saya itu perlu banyak latihan ya Bu ya. Di sini kita harus pandai untuk membuat pertanyaan,
dalam hal memancing untuk menggiring seorang coach untuk menggali kompetensinya. Menurut saya seperti itu. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Silakan, Bu. Nah, ya. Saya mengamati tadi Bu Indah dalam melaksanakan coaching sudah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan tujuan permasalahan, identifikasi, terus rencana, kemudian tanggung jawab. Itu sudah bagus, Bu, dan nanti perlu Ibu kembangkan lagi. Selain di sekolah bisa dikembangkan di di forum-forum lainnya, apalagi Bu Indah ini kan sebagai ibu cari ibu kalau di desa ya Bu ya, kebetulan Bu Indah ini kan istri dari seorang cari. Nah, bisa menjadi seorang coach bagi warganya. Gitu ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, Bu, dari pelaksanaan coaching ini saya bisa mengambil manfaatnya. Saya akan lebih meningkatkan kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching. Dan selain itu saya akan menggiring untuk membuka kompetensi yang dimiliki oleh seorang coaching. Berarti ini Bu Indah sudah sudah berusaha ya Bu ya. Jadi kira-kira perlu lagi atau tidak ya Bu ya dalam pelaksanaan coaching lagi? Ya, kalau untuk meningkatkan kompetensi dan menggali ide coaching mungkin perlu pembiasaan. Jadi mungkin suatu saat nanti kita lebih sering mengadakan coaching agar kita dapat membantu para coaching, membantu coaching untuk menyelesaikan masalah. Baiklah Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engko dipotong ya Mbak, aku sing mau